teman-teman, gimana kabarnya? Masih di rumah aja. Dalam video kali ini aku mau berbagi cerita alasan aku memilih kuliah S2 di Undip Semarang. Kenapa aku milih kuliah di Undip? Pertama, sebelum aku kuliah di Undip, aku melakukan riset beberapa kampus universitas negeri di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Itu mencari jurusan ilmu sejarah yang ingin aku dalami dan masuki untuk S2. Setelah aku riset, ternyata Undip itu adalah SPP-nya paling murah. Waktu itu UNS saja yang pendidikan sejarah itu SPP-nya sudah 7.500.000. Kemudian UGM yang ilmu sejarah itu 10 juta dan Undip masih 4.250.000. Aku nggak berani lihat UI karena mungkin juga sama dengan UGM. Dan aku tahu kapasitas otakku mungkin itu tidak kuat untuk di UGM atau di UI. Jadi aku milih di Undip aja. Kemudian aku melihat temanku organisasi waktu di IKHIMSI, itu namanya Mbak Esti ya. Halo Mbak Esti. Temanku di IKHIMSI, dia juga ambil jurusan S2-nya ilmu sejarahnya di Undip. Jadi aku tanya-tanya. Kemudian kakak tingkatnya Mbak Esti itu juga kuliahnya juga di Undip, kebetulan aku juga kenal. Dan aku riset juga di UNS itu gimana. Kakak tingkatku waktu S1 juga ada yang kuliah di UNS. Dan akhirnya karena terlalu murah di Undip dan aku kalkulasikan dengan ongkos perjalanan dari Kediri ke Semarang PP untuk kuliah, itu lebih murah ekonomis di Semarang. Jadi yang pertama itu faktor murahnya SPP. Dan yang kedua itu ada relasi teman. Jadi aku milih di Undip salah satunya itu. Ternyata setelah masuk Undip, karena aku dulu S1-nya di swasta, jadi aku agak kaget atmosfernya kampus yang selalu disiplin dan selalu tepat waktu kalau ngajukan tugas. Ya memang seperti itu. Awal-awalnya aku kaget. Diskusi di perkuliahan itu aku agak ketinggalan karena aku merasa ilmuku itu sangat kurang waktu di S1. Tetapi itu tidak berjalan lama ya, aku bisa mengajar teman-temanku yang bisa mengimbangi diskusi-diskusi temanku. Dan aku tidak merasa menyesal kuliah di Undip, karena di Undip itu profesornya baik-baik. Dan walaupun fakultasnya kecil, Fakultas Ilmu Budaya itu termasuk kecil, tetapi mempunyai banyak profesor. Paling banyak fakultasnya itu, profesornya itu di Fakultas Ilmu Budaya di Undip itu. Kemudian beruntung sekali aku di Undip itu dapat pembimbing. Waktu tesis itu pembimbingku baik sekali. Kemudian aku dapat lulus cepat daripada teman-teman. Ya salah satu yang lulus cepat dari teman-teman itu karena salah satu profesorku atau salah satu pembimbing itu memang baik sekali orangnya. Yang penting tuh tesis dikerjakan dengan baik semampuku, tidak harus bagus, intinya
cepat selesai gitu. Untuk masalah TOEFL di Undip, aku agak lama yang ngerjakan. Lulus TOEFL itu aku harus tes selama 10 kali baru aku lulus TOEFL. Dan itu aku harus bolak-balik dari Kediri ke Semarang untuk tes TOEFL aja. Jadi persyaratannya untuk bisa wisuda itu harus persyaratan sidang kayaknya dulu. Tapi karena aku belum lulus, akhirnya itu untuk persyaratan wisuda itu harus menyertakan sertifikat TOEFL dengan nilai minimal 450, dan itu aku harus 10 kali baru lulus TOEFL. Selama 10 kali aku baru lulus TOEFL. Sebenarnya itu perjuangan sekali ya, dan itu juga pengalaman yang menarik. Ketika aku lulus TOEFL itu aku bahagia sekali gitu ya. Akhirnya 10 kali aku bisa lulus TOEFL. Terus pertama alasan aku nekat kuliah S2 di Undip, sebenarnya aku nggak tahu Undip itu mana gitu. Yang penting aku kuliah S2 yang murah. Ternyata setelah aku tahu Undip itu salah satu universitas terbaik di Indonesia, dan alhamdulillah aku juga bisa lulus tepat waktu. Intinya aku nggak tahu Undip itu dulu di mana, di daerah mana sih. Itu swasta apa negeri, yang penting aku kuliah dapat murah, itu aja. Motivasinya yang agak ekonomis, memang ekonomis ya. Terus selain itu motivasinya lagi, aku juga dapat teman yang baik-baik di sana. Sebelum aku punya teman kenalan di Undip itu kan, aku punya teman tadi, Mbak Es itu juga baik sekali orangnya. Kemudian aku dapat nginepnya di sana, di kosnya itu, selalu nginep di kosnya itu. Dan intinya aku kuliah di Undip itu suatu yang membahagiakan untuk dikenang, dan kalau teman-teman pingin kuliah S2, semoga diberi kelancaran untuk kuliah S2 lagi dan mendapatkan kemudahan rezeki. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Happy watching.